Jika terus begini, tidak sampai 100 tahun, jiwa Huodeng pasti akan hancur lebur. Saat itu tiba, garis keturunan penakluk makhluk buas benar-benar akan punah. Ada sesuatu yang datang. Di mana ini? Mana ras iblisnya? Pasukan besar ras iblis menghilang. Kabut salju juga menghilang. Gerbang perunggu pun lenyap. Aku ini jatuh di mana sebenarnya? Itu adalah sesuatu yang belum pernah muncul selama 10.000 tahun. Totem yang hanya ada dalam ingatan warisan kuno. Penakluk makhluk buas dari sekte makhluk ilahi. Kelima makhluk raksasa ini menatapku, tanpa niat membunuh sedikit pun, malah memancarkan sorot mata fanatik. Kenapa tatapan mereka seperti orang kelaparan yang melihat ayam panggang? Di tubuh mereka, luka-luka ini bukan luka fisik biasa. Patah separuh. Tanduk naga biru itu tampak tak bernyawa. Tak berani menyentuh tanah. Cakar kanan harimau putih itu sedikit bengkok. Sayap yang hangus menghitam. Burung raksasa merah dengan api jantung yang melemah seperti ayam sakit. Tempurung yang penuh retakan. Kura-kura hitam itu memiliki aura yang sangat lemah. Dan yang itu, dengan bulu yang mengering. Kilin yang hampir tidak memancarkan tanda-tanda kehidupan. Kelima makhluk ini sama sekali bukan siluman besar di puncak kekuatannya. Kalian semua terlihat begitu gagah berani. Tapi kenapa satu persatu? Semuanya penyakitan begini. Yang kau gunakan tadi, apakah itu hukum kontrak penakluk makhluk buas dari ras manusia? Bisakah kau menyembuhkan kami? Kontrak penyatuan hati 10.000 makhluk buas. Memang punya khasiat untuk memulihkan jiwa makhluk spiritual dan melancarkan aliran darah. Tapi syaratnya, kita harus membuat kontrak terlebih dahulu. Kekuatan dari kontrak ini akan membangun jembatan penghubung antara jiwaku dan jiwa kalian. Menjadikan jiwa suciku sebagai wadahnya untuk memurnikan kembali esensi asal kalian. Dan kalian harus melakukannya dengan sukarela, tanpa ada perlawanan sedikit pun. Lancang, HMPH. Manusia lemah yang tak lebih dari seekor semut. Berani-beraninya bermimpi mengikat kontrak denganku. Ini sama saja dengan mimpi di siang bolong. Apa bedanya dengan mencoba memperbudak dewa? Benar, kami ini adalah binatang suci. Sekalipun jiwa kami hancur lebur, kami tidak akan pernah sudi menjadi peliharaan manusia licik. Ya sudah, kalau tidak mau, santai saja. Aku kan cuma menawarkan. Paling-paling aku tinggal putar balik saja. Lagi pula, aku buru-buru mau kembali ke medan perang untuk mencari peliharaanku. Kuda penelan langit milikku jauh lebih penurut daripada kalian. Diam kalian semua. Harimau putih. Zhu Ke. Jika kita tidak mengikat kontrak ini, dalam 100 tahun lagi, jiwa suci kita berlima akan benar-benar hancur. Daripada mati demi mempertahankan harga diri sebagai binatang suci, lebih baik kita berjuang untuk tetap hidup. Karena selama kita masih bernapas, kaum kita baru akan punya masa depan. Manusia, aku percaya padamu. Aku, naga biru dari timur, bersedia mengikat kontrak sementara denganmu. Kesatuan hati ribuan binatang. Aktif. Ini jelas bukan sekadar binatang spiritual biasa. Kalau bukan karena perlindungan kontrak kesatuan hati tadi, jiwaku pasti sudah meledak hancur dalam sekejap.
Kekuatan kehidupan. Esensi kayu dan petirku benar-benar bangkit kembali. Meskipun baru pulih 10%, tapi itu sudah cukup memberinya harapan untuk terus hidup. Energi spiritualku yang habis terkuras di medan perang iblis malah terisi penuh dalam sekejap. Wahai penjinak binatang manusia, kau benar-benar menjadi satu-satunya harapan hidup yang disisakan langit dan bumi untuk kaum binatang suci. Buka pikiran dan hati kalian. Jangan ada yang melawan. Jika ada sedikit saja niat untuk memaksa atau memperbudak, kau bisa saja langsung menghancurkan kontrak ini. Kekuatan ini sungguh luar biasa buas, tapi tidak melukai siapapun. Ternyata benar-benar ampuh. Kontrak sementara hanya bisa bertahan sampai sejauh ini. Jiwa suci kalian sudah terlalu lama rusak. Kerusakannya sudah mencapai akar inti. Kita harus mencari sesuatu yang selaras dengan esensi murni kalian, yaitu pusaka jiwa suci yang cocok sebagai bahan obat utamanya. Energi spiritual di benua binatang suci ini terlalu liar. Kurasa, kita tidak akan menemukannya di sini. Kalau memang tidak ada di benua binatang suci, maka kita akan pergi ke benua tempat ras manusiamu berada, menuju benua Suanling. Ular piton penelan langit milikku, singa buas api ungu, dan macan tutul kegelapan. Semuanya, di saat-saat terakhir saat melindungi pasukan mundur, terpisah dariku. Sekarang, kau punya kami. Jangan besar kepala dulu. Ini cuma sementara. Jangan terlalu percaya diri. Manusia, aku cuma membiarkanmu mengobati luka kami, itu saja. Kau ini sensitif sekali sih. Tapi keras kepalanya bukan main. Iya, aku turuti kemauan kalian. Tapi, apa kalian mau kembali dengan wujud seperti ini? Dengan tubuh raksasa dan aura mengerikan seperti ini. Begitu muncul, kalian bisa memicu perang antara ras manusia dan iblis. Masuk akal juga. Demi menyembunyikan identitas dan menghindari musuh serta orang-orang serakah, kita harus menyamar. Jadi, inikah wujud penyamaran kalian? Aku ini bukan ular. Ini adalah wujud nagaku saat menyembunyikan aura, tahu? Hah? Apa? Lihat-lihat apa kau? Wujudku ini namanya kembali ke kemurnian alam. Berani menatapku dengan tatapan seolah melihat ayam kampung lagi. Akan kubakar habis rambutmu. Ah, sudahlah. Jadi serangga terbang pun jadilah. Setidaknya aku masih bisa bernapas. Aku harus bergegas. Aku harus cepat kembali ke sekte untuk mengecek situasi.
Bedebah-bedebah klan iblis. Aku, Shen Xiao, belum mati. Sekte penjinak binatang. Aku telah kembali. Semuanya, jangan bergerak sembarangan. Pelindung cahaya ini tidak akan bertahan lama. Meo sialan, lorong dimensi di benua ras manusia kalian ini. Apa memang serapuh ini? Kalau saja cakar yang mulia ini tidak terluka. Satu cakaran saja sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan sialan ini. Leluhur macan putih. Kalau kau mencakarnya sekali lagi, kita semua akan hancur dicincang oleh badai kehampaan. Kucing bodoh, jangan bergerak sembarangan. Kau menginjak bulu ekor yang mulia ini. Cih, burung dewa 9 langit apanya? Percikan apimu bahkan kalah panas dari tungku dapur manusia biasa. Kau cari mati? Ya. Menjauhlah sedikit, jangan dorong-dorong. Di saat seperti ini kau masih bisa tidur. Semuanya, tenanglah sedikit. Tempat ini sangat tidak stabil. Jika sampai memicu badai ruang dan waktu, kita mungkin masih bisa bertahan. Tapi tubuh fisik bocah manusia ini, takutnya akan hancur menjadi debu dalam sekejap. Terima kasih atas peringatannya. Tapi kau tidak perlu menjelaskannya sedetail itu. Akhirnya sampai dengan selamat. Para leluhur yang terhormat. Simpan tenaga kalian, tenanglah sejenak. Aku sudah kembali. Di tempat seperti ini, bisa-bisanya melahirkan seorang penjinak binatang sepertimu. Meskipun energi spiritualnya tipis, tapi untungnya energi di sini murni dan seimbang. Sangat cocok untuk pertumbuhan segala makhluk hidup. Peduli amat dengan energi spiritualnya. Asalkan bisa menemukan benda spiritual untuk memulihkan. Api suci nirwana milikku, itu sudah cukup. Hentikan, 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 leluhur. Ini bukan benua binatang suci. Sekali kau menyemburkan api, semua tanaman di sini akan hangus terbakar. Kalau ada yang lihat, aku harus jelasin apa. Aku kan cuma lapar. Lapar juga jangan pamer wujud sucimu sembarangan. Teman-teman, kita sekarang sudah sampai di benua Xuanling. Ada beberapa aturan yang harus kujelaskan sejak awal. Pertama-tama, panggilan kita harus diubah. Biar tidak memancing kecurigaan. Aku sudah memikirkan beberapa nama yang sesuai dengan aura kalian saat ini. King Long, mulai sekarang kamu panggil saja Xiao King. Bai Hu, kamu Xiao Bai. Zukwe, dengan wujudmu yang sekarang, sebut saja dirimu Xiao Hong. Xuan Wu dipanggil Xiao Hei, dan Kilin dipanggil Xiao Huang. Manusia, coba panggil tuan ini dengan sebutan Xiao Bai sekali lagi. Tuan ini akan membakarmu hidup-hidup sekarang juga, apanya yang Xiao Hong. Seluruh keluargamu itu yang namanya Xiao Hong. Tuan ini adalah burung ilahi dari surga ke-9. Berani-beraninya kau menghinaku dengan nama kampungan seperti itu. Tuan ini menolak keras nama itu. Xiao Hei itu kedengarannya seperti nama anjing penjaga pintu. Apa namaku Xiao Huang hanya karena warna tubuhku kuning? Bukan begitu, ini biar terdengar lebih akrab saja. Tuan ini melihat kau itu cuma cari mati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, mengerti tidak? Ini namanya penyamaran. Pernahkah kalian melihat master binatang waras manapun yang memanggil kucing di pundaknya dengan sebutan yang mulia harimau putih? Itu kan sama saja berteriak pada semua orang kalau kita ini mencurigakan. Tuan ini bukan kucing. Sekarang kau itu kucing, coba bantah lagi. Wujudmu sekarang hanyalah seekor kucing yang wajahnya agak seram. Baiklah, baiklah, mari kita cari jalan tengahnya. King Long akan dipanggil King Li. Xuan Wu dipanggil Xuan Chen. Kilin dipanggil Ruilin. Hoam. Lalu, apa Xuan Chen ini sudah boleh tidur? Boleh, dan aku suka nama Ruilin. Kalau untuk kalian berdua, Bai Hu akan dipanggil Bai Jin. Dan Zukwe dipanggil Ci Yuan. Nama ini sudah cukup terhormat, kan? HMPH, bolehlah. Nama Ci Yuan setidaknya masih sepadan dengan sedikit keanggunan tuan ini. Bagus. Aturan pertama, lurus.
Karena sekarang kalian adalah hewan peliharaan biasa. Kalian harus bersikap layaknya hewan peliharaan biasa. Bai Yin, sebagai seekor kucing, kau harus belajar menahan hawa membunuhmu. Aku ini terlahir sebagai penguasa pembantaian. Tidak bisa ditahan. Kalau begitu, setidaknya jangan menatap orang seakan kau ingin membantai seluruh keluarganya. Manusia rendahan tidak pantas menatapku. Hei, sekarang kau itu kucing. Coba mengeonglah sedikit, biar aku dengar. Ya, mengeong saja seperti kucing biasa. Sudahlah, mulai sekarang kau jadi kucing bisu saja. Ziyuan, sekarang kau hanyalah burung api peliharaan biasa. Jangan sembarangan menyemburkan api. Dan jangan terus-terusan menyebut dirimu sebagai burung dewa 9 langit. Aku memang burung dewa 9 langit. Sekarang bukan. Biarpun buluku hanya tersisa 1 helai. Aku tetaplah burung dewa 9 langit. Burung cerewet, lebih tepatnya. Bagus, pertahankan sikap itu. Ini sebuah penghinaan. Ini demi keamanan kita. Kau yang paling tidak merepotkan. Menyamarlah menjadi gelang giok hijau. Jangan bicara, dan jangan keluarkan aura nagamu. Baiklah, Suan Chen, kau lanjut tidur saja. Ruilin, masalah terbesarmu adalah membuat bunga bermekaran kemanapun kau pergi. Mulai sekarang, tanpa izinku, jangan sembarangan menghidupkan tanaman liar. Lalu, bagaimana kalau aku lapar? Makan saja rumput biasa. Tapi setelah kumakan, rumputnya akan mekar berbunga. Kalau begitu kurangilah makanmu. Baik, aku akan berusaha. Hah? Ayo jalan, kita kembali ke sekte. Jalan ini adalah jalur utama yang pasti dilewati puluhan ribu murid sekte saat berpatroli. Aneh. Biasanya dalam sehari ada belasan kelompok yang lewat untuk berpatroli. Kenapa sekarang jadi terbengkalai seperti ini? Lin Yaoyuan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika pasukan besar klan kita benar-benar menyerang benua Xuanling, seharusnya tidak membuat tanah ini menjadi sebegitu gersangnya. Lumut dan jejak waktu di dinding batu ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa terbentuk dalam waktu singkat. Cepat, jangan biarkan binatang buas itu kabur. Ini satu-satunya hasil buruan kita hari ini. Kalau sampai lepas, kita tidak bisa setor tugas ke sekte, manajer Chai. Pasti akan menguliti kita hidup-hidup. Binatang ini sudah terluka, dia tidak akan bisa lari jauh. Hei bocah, kau tahu diri juga rupanya. Sudah mencegat buruan ini untuk kami. Sekarang, cepat menyingkir dari sini. Serigala ini adalah buruan incaran sekte luar pedang langit kami. Sekte pedang langit, kalian orang-orang dari sekte pedang langit. Berani berburu di wilayah sekte penakluk binatang buas. Hahaha, wilayah sekte penakluk binatang buas. Bocah ini pasti sudah gila ya. Orang gila dari gunung mana ini? Kau bisa-bisanya masih tahu soal sekte penakluk binatang buas. Memangnya kau ini fosil tua yang baru. Keluar dari pertapaan di pelosok gunung mana? Hah? Wilayah sekte penakluk binatang buas apanya? Tempat ini sudah lama jadi wilayah tak bertuan. Omong kosong. Sekte penakluk binatang buas adalah sekte nomor 1 di benua Xuanling. Pegunungan 10.000 binatang buas dalam radius puluhan ribu mil ini semuanya adalah wilayah sekte. Sejak kapan tempat ini jadi wilayah tak bertuan? Sekte nomor 1. Kau pikir sekarang ini masih 1000 tahun yang lalu? Jangan pura-pura gila dan bodoh deh. Apa katamu? 1000 tahun yang lalu apanya? Pasukan elit sekte penakluk binatang buas sudah musnah semua. Orang yang katanya jenius nomor 1 dalam 1000 tahun yang bermarga sen itu, atau apalah itu namanya, juga sudah mati di dalam celah ruang dan waktu.
Sejak saat itu, warisan leluhur sekte penakluk binatang buas pun terputus. Bahkan untuk mengeluarkan satu binatang roh tingkat 3 yang layak saja mereka tidak mampu. Masih berani menyebut diri sekte nomor 1. Benar-benar bikin ngakak saja. Asal kau tahu saja, bocah. Tepat pada hari ini, Sekte Pedang Langit kami, Master Sekte Sao, sudah membawa orang-orangnya menuju gerbang Sekte Penakluk Binatang Buas. Hahaha. Sen Yao akhirnya mengerti. Mengapa hutan yang sangat ia kenal ini hancur berantakan? Mengapa ladang tanaman roh berubah menjadi tanah yang gersang? Dinding-dinding batu dan lumut itu. Bukan karena perang baru saja usai, melainkan karena waktu sudah berlalu terlalu lama. Di dalam celah ruang dan waktu yang gelap gulita itu, dia mengira hanya terdiam sesaat. Tapi bagi benua Xuanling, sudah berlalu 1000 tahun lamanya. Hei, bocah, bengong kau, cepatnya dari sini. Kau bilang apa tadi? Tuan muda sekte kalian pergi kemana? Kenapa? Kau masih mau cari mati? Bunuh dia. Tanya jalan dulu. Ya, kalau begitu jangan dimakan dulu. Ada aura sekte di tubuh mereka. Kita tinggal melacaknya saja. Tunjukkan jalannya. Kau bilang apa? Bawa aku ke gerbang sekte Yushu. Hahaha, orang gila ini benar-benar mau ke sana. Boleh saja, kalau kau mau mati, akan kuantar kau ke sana. Sekalian biar tuan muda melihatnya. Ada lagi sisa-sisa ampas sekte Yushu yang datang mengantar nyawa. Hahaha. HEGHK. Ampun. Kau bilang apa tadi? Tuan muda sekte kalian, pergi kemana? Pergi ke puncak utama. Tuan muda membawa para tetua balai penegak hukum. Pergi ke aula leluhur di puncak utama sekte Yushu. Dia bilang kalau hari ini, jika sekte Yushu tidak juga menyerahkan hak tambang batu spiritual terakhir di gunung belakang, mereka akan meratakan gerbang utama sekte Yushu. Meratakan gerbang sekte. 1000 tahun yang lalu, saat sekte Yushu berada di puncak kejayaannya, puluhan ribu monster buas datang tunduk menyembah. Jangankan sekte rendahan seperti sekte pedang langit, bahkan penguasa tanah suci dari benua tengah sekalipun, jika datang ke pegunungan 10.000 hewan buas, harus bersujud menyembah di tanah, tepat di luar gerbang sekte. Mereka harus berjalan kaki menaiki 9.900 anak tangga pendakian Dao. Barulah mereka berani masuk ke puncak utama. Kau, sebenarnya siapa kau ini? Hanya seseorang yang sedang pulang. 1000 tahun telah berlalu. Kawan lama mungkin sudah tiada. Gerbang sekte mungkin sudah hancur berantakan. Tapi, masih ada satu orang dari sekte pengendali binatang yang kembali. Kolam pembasuh pedang binatang spiritual. 1000 tahun yang lalu. Dulu, suara gemericik mata air terdengar jelas di sini. Energi spiritual mengalir begitu pekat. Di dalam kolam ini, sepanjang tahun selalu berdiam. Ratusan bahkan ribuan naga jiao sumsum giok tingkat 1. Mereka digunakan untuk memperkuat tubuh binatang spiritual sekte kita. Bagaimana tempat ini bisa hancur seperti ini? 1000 tahun yang lalu, setiap pagi, puluhan ribu murid akan berkumpul di sini, bersama dengan hewan spiritual mereka untuk berlatih bersama. Binatang spiritual berlarian dengan gagah. Dan teriakan para murid menggema membelah langit. 128 pilar naga melingkar, memancarkan cahaya spiritual yang tak pernah padam sepanjang tahun. 1000 tahun, atau mungkin bocah, tenangkan pikiranmu. Teknik hati 10.000 binatang membutuhkan koneksi pikiran yang selaras. Amarahmu, kesedihan, dan keputusasaanmu, semuanya tersalurkan kepada kami melalui ikatan kontrak. Emosimu itu tidak akan menyelesaikan apapun. Menangis terseduh-seduh begitu, memalukan sekali.
Hanya karena sektemu hancur, kau jadi begini. Siapapun yang berani menginjak-injak sektemu, kita hancurkan saja sekte mereka sampai ke akar-akarnya. Gampang, tinggal tabok beberapa kali sampai hancur. HMPH. Benar, meskipun api inti milikku belum sepenuhnya pulih. Tapi untuk membakar hangus beberapa kultivator pedang yang sombong itu, masih lebih dari cukup. Jangan pasang wajah suram seolah-olah seluruh orang di sektemu sudah mati semua. Tarik napas dalam-dalam. Marah-marah cuma bikin sakit hati. Terima kasih. Ini adalah sekteku. Rumahku. Siapapun yang berani menghancurkan rumahku, aku akan membuat mereka membayarnya dengan nyawa. Nah, begitu baru enak didengar. Seribu tahun yang lalu, jalan pegunungan ini dipahat dari batu basal utuh. Di atas gerbang gunung setinggi ratusan meter itu, tertanam 99 mutiara debu zamrud dan formasi roh raksasa. Cahaya spiritualnya berkedip terang sepanjang tahun, memancarkan keagungan yang luar biasa. Hahaha. Aku telah kembali. Kakek tua Lu, jangan keras kepala dan tak tahu diuntung. Fondasi peninggalan sekte pengendali binatang kalian itu, apa cuma tersisa badak bodoh ini saja? Jangan bertindak keterlaluan. Tambang spiritual di gunung belakang itu adalah urat nadi spiritual terakhir sekte penjinak binatang kami. Itu adalah satu-satunya harapan bagi puluhan murid ini untuk bertahan hidup. Sekte pedang surgawi kalian selama beberapa tahun ini sudah merampas 18 gunung spiritual kami dan 3 kebun obat. Sekarang, apa kalian mau mencabut fondasi terakhir kami ini juga? 1000 tahun yang lalu, sekte penjinak binatang kalian mungkin memang berjaya. Tapi sekarang, kalian bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun hewan spiritual yang layak. Membiarkan kalian menempatinya, itu sama saja menyia-nyiakan harta langit. Tuan muda ini datang hari ini untuk memberi kalian peringatan terakhir. Jangan. Aku hanya pergi sebentar. Siapa yang memberi kalian nyali? Berani-beraninya di sekteku ini membuat murid sekte penjinak binatangku berlutut. Kau pikir kau ini siapa? Beraninya ikut campur urusan sekte pedang surgawi, HMPH. Kakak seperguruan. Tetua Lu. Anda memanggilnya apa, kakak seperguruan? Benar-benar dirimu. Xiao Yao. Kakak seperguruan. Akhirnya kau kembali. Berhenti bermain trik, hentikan dia. Berdirilah. Siapa yang melukainya? Tuan muda ini yang melakukannya, memangnya kenapa? Bagus. Sekarang, sudah boleh kubunuh, kan? Sisakan satu napasnya. Merepotkan. Anar. Ki pedang barusan itu, tubuhnya sama sekali tidak memancarkan energi spiritual sedikitpun. Siapa kau? Berani-beraninya mencampuri urusan sekte pedang surgawi. Apa kau sudah bosan hidup?
Ketua Sekte, Anda kenapa? 1000 tahun. Sudah genap 1000 tahun berlalu. Kakak seperguruan. Kau akhirnya kembali. Ketua Sekte memanggilnya apa? Kakak seperguruan. Bagaimana mungkin? Usia ketua sekte kan sudah 100 atau 200 tahun lebih. Tapi orang ini kelihatannya baru berumur awal 20-an. 20 tahun ya? Jangan-jangan dia adalah sosok legendaris dari 1000 tahun yang lalu itu. Hahaha. Apa kakek tua ini sudah gila karena dihajar? Hahaha. Coba lihat bocah yang lagi mempermalukan dirinya sendiri di sana. Seekor kucing putih yang tertidur, dan seorang bocah yang berlagak sok jagoan. Xiao Yao, kau bahkan berani melakukan sandiwara tak tahu malu seperti ini. Asal memungut bocah liar dari antah berantah untuk menyamar menjadi orang mati dari 1000 tahun yang lalu. Apa kau pikir tuan muda ini anak kecil umur 3 tahun? Xiao Yao, kenapa kau jadi seperti ini? Bocah, aku tidak peduli siapa kau. Sekarang, enyah dari hadapanku. Kakek tua, kesabaranku sudah benar-benar habis. Serahkan tambang roh, peta formasi, dan surat tanah. Suruh seluruh sekte berlutut dan bersujud padaku. Kalau tidak, aku akan membantai kalian semua tanpa sisa. Kakak senior, cepat pergi. Bawa King He dan yang lainnya kabur lewat jalan rahasia di gunung belakang. Tulang tuaku ini. Hari ini, walau harus meledakkan sisa inti jiwaku, aku akan menahan gerombolan keparat ini. Tutup mulutmu. Jaga ketua sekte baik-baik. Apa barusan kau yang melukai badak ini? Iya, lalu kenapa? Cuma binatang bodoh yang bahkan tidak pantas untuk menguji pedangku. Kenapa? Kau, yang katanya kakak senior dari 1000 tahun yang lalu ini, ingin membalaskan dendamnya. Bagus. Bagus sekali. Xiao Bai, bangunlah. Pedangku sama sekali tidak bisa dikendalikan. Kucing itu, coba lihat mata kucing putih itu. Xiao Bai, pelan-pelan sedikit. Jangan sampai lantai batu aula leluhur ini kau hancurkan berantakan. Ini mustahil. Monster macam apa sebenarnya ini? Ini sama sekali bukan kekuatan dari dunia fana. Senior, ampun. Yang mulia, ampuni nyawaku. Hah? Tadi kau bilang ingin membuat sekte Yusouku berlutut semuanya, kan? Aku salah, aku memang buta. Kami tidak menginginkan jiwa-jiwa itu lagi. Kami kembalikan semuanya pada kalian. Tolong, biarkan aku tetap hidup. Membunuh Ye Hanzu yang cuma berada di tahap pembangun pondasi. Itu semudah meremukkan seekor semut. Maka yang hilang dari sekte Yusou bukan hanya sekadar sumber daya. Aku akan menggunakan mulutnya untuk membuat seluruh benua Xuanling mengingat kembali bahwa sekte Yusou pantang untuk dihina.
Enyahlah, dan beritahu Master Sekte Pedang Langit kalian. Dalam kurun waktu 3 hari, semua yang telah kalian rampas selama 1000 tahun ini, 18 gunung spiritual yang kalian curi dari Sekte Yusouku, 3 kebun obat, beserta seluruh bunganya, hitung dan kembalikan dengan saksama. Jika kurang 1 tanaman spiritual saja, atau kurang 1 batu spiritual saja, aku, Shen Yao, akan datang langsung ke puncak utama Sekte Pedang Langit kalian, menuju Aula Harta Ling Xiao, dan mengajak seluruh anggota sekte kalian untuk bicara baik-baik. Baik, junior ini akan mengingatnya. Dalam waktu 3 hari, puncak Pedang Langit pasti akan mengembalikan semuanya secara utuh. Bawa orang-orangmu, dan Enyah dari sini. Master Sekte, senior ini. Apa dia benar-benar kakak seperguruan Anda? Apa dia orang yang ada di dalam catatan kuno Sekte Yusou kita? Leluhur Shen Yao yang legendaris itu. Benar, inilah kekuatan tak tertandingi milik kakak seperguruan. Inilah jalan pengendalian binatang buas yang sejati dari Sekte Yusou kita. Master Sekte Yusou generasi ke-172, Lu Xiaoyao. Bersama dengan 48 murid inti sekte yang tersisa. Dengan hormat menyambut kembalinya sang kakak seperguruan. Untuk kembali memimpin sekte kita. Kami menyambut leluhur agung. Bangkitkan kembali sekte kita. Berdirilah kalian semua. Kalian sudah banyak menderita selama bertahun-tahun ini. Pegunungan 10.000 binatang buas ini. Setiap jengkal tanah yang hilang selama 1000 tahun terakhir. Serta setiap urat nadi spiritual. Aku akan memimpin kalian. Untuk merebutnya kembali, jengkal demi jengkal. Bocah, jangan senang dulu. Barusan, macan putih memaksakan diri menggunakan sekelumit kekuatan asal dari wujud aslinya. Meskipun gejolaknya sudah ditekan dengan baik, tapi hal itu tetap saja memengaruhi alam bawah ini, dan mengguncang hukum langit dan bumi. Para kultivator tingkat tinggi yang bersembunyi di kegelapan, pasti akan menyadarinya. Lagi pula, di dalam pegunungan 10.000 binatang buas ini, serta di kedalaman formasi pelindung bawah tanahnya, sepertinya tersembunyi aura musuh lama yang sangat kita benci. Kakak seperguruan, zirah besi, demi melindungiku. Dia sudah tak sanggup bertahan. Pil pelindung jantung terakhir milik sekte sudah habis dipakai bulan lalu. Jangan menangis. Hewan spiritual dari sekte penakluk binatang milikku. Selama aku masih berdiri di sini, Dewa Kematian sekalipun tidak akan bisa merenggut nyawanya. Ya Tuhan, luka asal yang begitu parah. Dalam belasan tarikan napas, bisa sembuh total secara langsung. Mantra penyembuhan tingkat berapa ini sebenarnya? Tanpa butuh pil tingkat tinggi apapun, bisa menciptakan daya kehidupan yang begitu dahsyat dari ketiadaan. Dari semua kitab kuno usang di pavilion kitab sekte, aku belum pernah melihat ilmu ajaib seperti jurus dewa penakluk binatang ini. Ini adalah kontrak hati 10.000 binatang. Teknik utama yang membuat Anda terkenal di seluruh dunia 1000 tahun yang lalu, kakak seperguruan. Ilmu itu belum punah. Ternyata ilmu itu benar-benar belum punah. Benar sekali. Inilah fondasi sejati berdirinya sekte penakluk binatang kita.
Kontrak hati 10.000 binatang. Mulai besok, seluruh murid di sekte ini, ikutilah aku, kita latih kembali ilmu ini. Aku akan membuat seluruh benua Xuanling melihat sekali lagi. Seperti apa jalan pengendalian binatang yang sesungguhnya. Perintah leluhur. Murid mematuhi perintah leluhur. Xiao Yao, ikutlah denganku ke aula leluhur. Xiao Yao, katakan padaku, dalam 1000 tahun ini, apa yang sebenarnya telah terjadi? Sekte pengendali binatang kita, yang dulu sejajar dengan Sekte Pedang dan Sekte Pil, mengapa bisa jatuh terpuruk hingga hanya oleh sekte luar dari Sekte Pedang Langit, bisa berani menginjak-injak gerbang perguruan kita? Hah? Kakak seperguruan, dalam pertempuran di medan perang ras iblis 1000 tahun yang lalu, kakak menghilang di dalam pusaran ruang dan waktu. Para tetua elit dan murid inti sekte kita, demi mencari keberadaan kakak di tepi retakan dimensi itu, terkena penyergapan gila-gilaan dari pasukan utama ras iblis. Hampir semuanya tewas tanpa sisa. Lalu, demi melindungi kami, sisa-sisa penerus yang harus mundur dari garis depan pertempuran, beliau pun gugur seketika di tempat itu. Guru kita. Kekuatan tempur puncak sekte ini hancur total hanya dalam semalam. Ilmu utama sekte kita, perjanjian hati ribuan binatang, ikut lenyap bersama menghilangnya kakak. Sejak saat itu, sekte pengendali binatang kita, di mata sekte-sekte lain, berubah menjadi sepotong daging segar yang kehilangan hewan buas pelindungnya. Pada awalnya, kekuatan-kekuatan di sekitar kita hanya berani memancing secara diam-diam. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka menyadari bahwa kita benar-benar tak bisa lagi memanggil hewan tempur tingkat tinggi. Mereka pun mulai terang-terangan bersekutu, menggerogoti dan merampas wilayah kita. Sekte Pedang Langit secara paksa merampas 18 gunung spiritual utama kita, dengan kedok bahwa kultivator pedang butuh pegunungan besar untuk memelihara hawa pedang mereka. Bahkan Sekte Tungku Pil, 100 tahun yang lalu, terang-terangan merampas 3 kebun obat spiritual kita. Mereka mengejek bahwa kita bahkan tak mampu, bahkan tidak bisa mengeluarkan satupun hewan spiritual tingkat tinggi. Menyimpan obat spiritual langka pun, itu hanya membuang-buang harta berharga saja. Tapi yang paling kejam adalah Sekte Mistik. Mereka berani menjadikan latih tanding formasi sebagai alasan. Lalu dengan paksa menggunakan pusaka rahasia untuk menghancurkan pelindung titik pusat formasi pelindung gunung sekte kita. Mereka benar-benar mencekik leher sekte kita. Sungguh segerombolan pengecut yang suka menindas saat kita jatuh. Dan kawanan binatang buas yang dibutakan oleh keserakahan. Lalu, bagaimana dengan paviliun ribuan hewan? Seingatku, 1000 tahun yang lalu, paviliun ribuan hewan itu tak lebih dari cabang sekte penakluk hewan kita di dunia fana. Sebagai pintu luar yang paling tidak mencolok. Dan hanya sebuah cabang kecil. Tapi sekarang, di seluruh benua jiwa mistik ini, yang paling kejam menghina sekte penakluk hewan kita. Para perampok yang paling keras menginjak-injak harga diri kita, adalah paviliun ribuan hewan itu sendiri. Dulu, saat mereka memanfaatkan momen tewasnya seluruh elit sekte kita, mereka langsung bersekongkol dengan pihak luar. Dengan terang-terangan mereka menyatakan keluar dari sekte penakluk hewan dan mendirikan perguruan sendiri. Kumpulan bajingan itu telah benar-benar menodai jalan penaklukan hewan, serta niat awal kita untuk hidup saling berdampingan. Mereka menciptakan sebuah metode yang sangat kejam, dan sama sekali tidak manusiawi, yaitu kontrak darah perbudakan. Mereka tidak lagi menganggap hewan spiritual sebagai rekan yang bisa sehidup semati, melainkan hanya sebagai barang dagangan yang bisa dijual seenaknya, sebagai senjata pembunuh sekali pakai, bahkan digunakan untuk memeras intisari darah mereka.
sebagai bahan mentah untuk membuat pil darah secara paksa. Paviliun ribuan hewan, kini malah dipuja oleh seluruh benua sebagai tanah suci bagi jalan penakluk hewan yang baru. Sedangkan kita, yang mengutamakan ikatan batin dengan hewan spiritual, sebagai sekte penakluk hewan tradisional yang memupuk kasih sayang, malah terus-menerus mereka ejek sebagai sampah yang ketinggalan zaman dan pengecut yang tidak becus, leluhur. Itu karena kontrak darah perbudakan semacam itu sama sekali tidak butuh waktu untuk membangun ikatan dengan hewan spiritual. Hasilnya sangat instan, dan bisa membuat kekuatan para kultivator melonjak drastis dalam waktu yang sangat singkat. Beraninya mereka mengambil darah untuk meracik pil, menjadikan klan binatang sebagai barang dagangan. Sungguh kurang ajar Paviliun 10.000 binatang itu. Mengambil darah untuk meracik pil, memperlakukan klan binatang yang mulia layaknya hewan ternak dan barang jualan. Benar-benar membuatku murka. Manusia memang tidak ada satupun yang benar. Kalian semua, diam. Tenanglah sedikit. Kalian tenang saja, karena aku sudah kembali. Semua yang pernah menjadi milik sekte pengendali binatang, para serigala rakus yang telah merampasnya itu, bukan hanya akan kupaksa mereka untuk memuntahkan semuanya kembali tanpa sisa, tapi mereka juga harus membayarnya dengan nyawa. King He, murid siap. Mulai sekarang, pergilah dan data semua barang yang masih tersisa di sekte kita saat ini. Hitung semuanya dengan jelas. Mulai dari batu spiritual, pil obat, artefak sihir, hingga kantong penakluk binatang. Serta tingkat kultivasi para murid. Dalam waktu 2 jam, buat laporannya dan serahkan kepadaku. Sekte pengendali binatang sebenarnya sudah tidak memiliki apa-apa lagi sekarang. Artefak sihir dan kantong penakluk binatang tingkat tinggi yang tersisa selama 1000 tahun terakhir ini, demi menukarnya dengan sumber daya kultivasi dasar dan persediaan makanan untuk para murid, sudah lama habis terjual. Sedangkan untuk pil penyembuh dan pil kultivasi di dalam gudang obat, sekarang, bahkan pil penahan lapar tingkat 1 yang paling dasar sekalipun, sudah tidak bisa terkumpul, sampai 10 botol. Dan yang paling parah adalah batu spiritual. Gudang batu spiritual sekte kita sudah lama kosong. Sudah genap 3 bulan. Kita bahkan tidak bisa membagikan setengah keping batu spiritual tingkat rendah kepada para murid. Seingatku di lembah gunung belakang, bukankah terdapat sebuah tambang spiritual tingkat tinggi di sana, yang baru saja ingin direbut oleh sekte pedang surgawi? Bukankah itu adalah peta formasi dari tambang spiritual tersebut? Guru, tambang spiritual di gunung belakang itu sebenarnya sudah benar-benar kering sejak 10 tahun yang lalu. Sudah benar-benar mengering. Selama bertahun-tahun ini, demi mempertahankan sekte kita, para ketua terdahulu terus-menerus menambangnya tanpa henti dan tanpa memikirkan akibatnya. Sekitar 10 tahun yang lalu, inti energi spiritual di pusat tambang itu akhirnya benar-benar habis. Sekarang, di bawah lembah itu, yang tersisa hanyalah lubang mati berupa reruntuhan yang sama sekali tak berenergi. Sekte Tianjian hari ini ingin merebutnya secara paksa. Mereka sama sekali bukan mengincar batu spiritual, melainkan mengincar tanah luas di lembah itu. Mereka ingin meratakannya secara paksa, dan mengubahnya menjadi tempat murid luar mereka, sebagai arena hiburan adu pedang. Mereka ingin menggunakan cara licik ini untuk benar-benar menghancurkan sekte Yushu kita, memutus sisa-sisa fondasi keberuntungan dan harga diri kita. Mereka benar-benar keterlaluan. Mengering. Habis. Siapa yang bilang pada kalian kalau urat nadi spiritual bisa benar-benar mati? Aku ini adalah penguasa langit dan bumi bagian timur. Elemen kayu suci. Sang naga biru dari timur, sumber kehidupan dan energi abadi. Selama aku mau, hanya dengan meneteskan setetes darah esensi nagaku, dan merapalkan sihir kehidupan. Meskipun seluruh lembah itu penuh dengan tanah mati yang tak berharga, aku bisa membuatnya kembali bernapas dalam sekejap, menyerap energi spiritual langit dan bumi, dan mengubahnya kembali menjadi tanah surga. Bagus sekali, memang kata-kata itu yang aku tunggu. Segera kumpulkan semua murid sekte Yushu di luar yang sedang bersiap. Suruh mereka semua membawa apa saja yang bisa kalian temukan di sekte ini.
keranjang bambu paling besar, karung goni, dan kantong penyimpanan ajaib. Ikut aku ke tambang spiritual di gunung belakang. Kakak seperguruan, tambang itu benar-benar sudah jadi lubang mati. Setengah batu spiritual pun tidak akan bisa kita gali dari sana. Buat apa kita bawa keranjang dan karung ke sana? Buat apa katamu? Tentu saja mengajak kalian untuk memborong batu spiritual. Dasar bocah-bocah bodoh. Master sekte ini sudah mengerahkan 200 kultivator pedang elit sekte dalam untukmu. Bahkan memberimu pusaka penangkal kesengsaraan. Tapi kau malah dipecundangi oleh bocah ingusan yang tidak jelas asal-usulnya. Sampai kedua kakimu dibuat cacat. Bahkan formasi besar kita belum sempat diaktifkan. Serangan pedang pamungkasmu sudah dihancurkan dari jarak jauh hanya dengan satu cengkeraman. Ayah, bocah itu benar-benar aneh. Di pundaknya, ada yang bertengger. Seekor kucing putih yang kelihatannya seperti kucing peliharaan biasa. Tapi begitu ia membuka mata, ia langsung memunculkan wujud raksasa harimau putih kuno setinggi ribuan meter. Anakmu ini bahkan tidak sempat bereaksi. Hanya dari secuil tekanan aura suci yang memancar dari wujud raksasa itu, langsung membuat semua pedang pusaka kita hancur berkeping-keping menjadi debu. Di atas benua Suanling ini, pakar penakluk hewan yang bisa memancarkan tekanan aura hanya lewat hewan rohnya. Untuk memunculkan wujud hewan suci, kekuatan kultivasinya paling tidak berada di tahap Yuan Ying sempurna. Atau bahkan mungkin, seorang pertapa legendaris di tahap transformasi dewa. Tapi warisan sekte penakluk hewan sudah meredup selama 1000 tahun ini. Jangankan mencetak satu kultivator tahap inti emas pun mereka tidak mampu. Bagaimana mungkin bisa tiba-tiba muncul monster tua mengerikan seperti itu dari sana? HMPH, apa anehnya hal itu? Jangan-jangan saat pertempuran melawan ras iblis 1000 tahun yang lalu, sekte penakluk hewan punya seseorang yang kebetulan selamat. Seorang leluhur tua yang belum mati. Selama ini dia terus menggunakan teknik rahasia, menyegel dirinya di bawah puncak utama dan bersembunyi. Sekarang melihat sektenya menghadapi bencana kehancuran, dia akhirnya mengorbankan sisa umur terakhirnya untuk memaksa hancurnya segel itu dan menampakkan diri. Walaupun dia monster tua yang beruntung selamat dari 1000 tahun lalu. Memangnya kenapa? Sekte penakluk hewan yang sekarang, seluruh pondasinya sudah sejak lama dikuras habis oleh gabungan 3 sekte kita. Digerogoti sampai bersih tak bersisa. Mereka sekarang tidak punya harta, tidak punya obat. Bahkan satu jalur urat nadi spiritual untuk kultivasi paling dasar pun mereka tidak punya. Walaupun bocah itu benar-benar seorang leluhur tahap jiwa baru lahir tingkat 7. Dihadapkan dengan kondisi sekte yang sudah hancur berantakan ini, serta puluhan murid yang tidak berguna, dia pasti tidak akan sanggup melindunginya. Tanpa adanya sumber daya, cepat atau lambat dia akan mati kehabisan tenaga. Segera gunakan pusaka komunikasi tingkat tertinggi milik Sekte Pedang Langit. Kirimkan pesan rahasia kepada Ketua Paviliun Wanshu. Katakan bahwa telah terjadi sesuatu di pegunungan Wanshu, tanah leluhur Sekte Penjinak Hewan yang dulu. Sepertinya menunjukkan tanda-tanda akan bangkit kembali. Biar pihak Paviliun Wanshu yang mengurusnya sendiri. Bukankah bocah itu tadi sesumbar di alun-alun, mengatakan bahwa 3 hari lagi dia akan datang langsung ke puncak utama Sekte Pedang Langit kita untuk menagih utang dan mencari keadilan. Hahaha, sampaikan perintahku. Beritahu Sekte Suansu dan Sekte Kualipil untuk mengerahkan seluruh petarung elit mereka. Dalam waktu 3 hari, semuanya harus berkumpul secara rahasia di Istana Ling Xiao milik Sekte Pedang Langit kita. Aku, sebagai ketua sekte, ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri. 3 hari lagi, dengan hanya seorang diri, bagaimana dia bisa menahan serangan gabungan dari seluruh kekuatan penuh ketiga sekte kita. Asal dia berani menginjakan kakinya selangkah saja di Sekte Pedang Langit. Tempat ini akan benar-benar menjadi liang lahat bagi monster tua dari 1000 tahun yang lalu itu. Untuk apa leluhur menyuruh kita membawa keranjang bambu ke tambang terbengkalai? Entahlah.
Tapi kalau leluhur bilang ada batu spiritual, berarti pasti ada. Ayo berangkat, ikuti aku ke gunung belakang untuk mengumpulkan batu spiritual. Ada pergerakan di tanah leluhur sekte penjinak hewan, segera kirimkan pasukan. Leluhur. Ini adalah tambang spiritual terakhir milik sekte kita. 10 tahun yang lalu, ketua sekte terdahulu turun tangan langsung memimpin penggalian bongkahan terakhir. Batu spiritual tingkat rendah. Dan semenjak saat itu, aliran esensi spiritual di tempat ini benar-benar terputus total. Orang-orang dari sekte Pedang Langit sudah pernah mensurvei tempat ini. Dan bilang kalau urat buminya sudah hancur sampai ke akarnya. Sekte Pedang Langit, gerombolan orang barbar yang cuma tahu cara main pedang itu. Tahu apa mereka soal esensi urat bumi yang sebenarnya? Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki jiwanya tersendiri. Mengeringnya urat spiritual ini bukan berarti dia sudah mati. Melainkan demi melindungi dirinya sendiri, dia menyembunyikan seluruh energi asalnya. Dan jatuh ke dalam tidur panjang yang sangat dalam. Asalkan ada energi kehidupan murni yang cukup untuk dijadikan ramuan. Sekaligus pemicunya. Meskipun ini hanyalah sebuah batu mati yang keras kepala, aku tetap bisa mengubahnya kembali hingga menghasilkan sum-sum giok. Bersihkan mereka, kuserahkan semuanya padamu. Hanya seekor belut lumpur kecil dari alam bawah. Apa pantas diributkan seperti ini? Musim semi semesta. Bangkitlah energi kehidupan. Hahaha. Cepatlah kalian lewati ujian langit. Energi spiritual yang sangat pekat, sangat padat energi spiritualnya. Energi spiritual yang begitu menyegarkan, rasanya aku benar-benar mau gila. Aku berhasil. Astaga, aku belum pernah melihat langsung tumbuhnya batu spiritual. Tingkat atas. Naga biru memang tak diragukan lagi di benua hewan suci ini. Sebagai sosok absolut yang menguasai inti energi kehidupan. Hahaha. Kenapa kalian semua masih bengong di atas sana? Menunggu durian runtuh dari langit, ya. Ambil keranjang bambu butut kalian. Cepat turun kemari, dan galikan semua batu spiritual ini untukku. Hari ini, siapapun yang gagal menggalinya sampai penuh. Jangan harap ada yang boleh pulang untuk makan. Hahaha. Leluhur. Keranjangnya sudah terisi penuh, murid telah menghitungnya secara kasar. Jumlahnya mencapai 300 keping batu spiritual tingkat menengah. Dan ada lebih dari 1000 keping batu spiritual tingkat bawah. Kerja bagus. Ambil 50 keping batu spiritual tingkat menengah ini. Dan segera bagikan kepada para murid di luar aula leluhur tadi. Yang terluka akibat hempasan aura pedang. Katakan pada mereka agar jangan pelit. Segera hancurkan, serap energinya, dan bermeditasilah untuk memulihkan luka. Sisanya, kirimkan semua ke balai urusan sekte untuk dimasukkan ke dalam gudang dan disegel.
Baik. Xiao Yao. Sekarang, dengan pasokan sumber daya yang tak ada habisnya ini sebagai cadangan kita, bisakah kau membuat formasi pelindung sekte kita kembali beroperasi? Tenang saja, kakak senior. Keparat-keparat dari sekte Yuanshu itu, meskipun mereka berhasil menghancurkan inti formasi luar kita, tapi mereka sama sekali tidak tahu kalau pusat utama dari formasi ini terkubur tepat di bawah aula leluhur kita. Selama ada cukup batu spiritual sebagai penyangganya, malam ini juga, aku bisa mengaktifkan kembali sepenuhnya formasi pelindung langit Wanshu sebagai perisai pertahanan mutlak kita. Bahkan jika Ye Potian, si tua bangka itu datang langsung membawa pasukannya, aku jamin, dia akan pulang dengan gigi rontok. Aku akan menahannya mati-matian selama 3 hari 3 malam. Kalau begitu, segera laksanakan. Setelah formasi aktif, lepaskan kabut pelindung sepenuhnya. Tutup gerbang sekte untuk sementara waktu. Sebelum kita benar-benar menyerap habis semua sumber daya ini, dan mengubahnya menjadi kekuatan tempur. Perintahkan dengan tegas kepada seluruh murid, dilarang keluar walau hanya selangkah. Kedua kaki tuan muda dari sekte pedang langit telah dilumpuhkan. Ye Potian, si tua bangka yang terlalu melindungi anaknya itu, pasti tidak akan tinggal diam. 3 hari dari sekarang, kau akan menghadapi pertarungan berdarah yang sangat mengerikan. Aku harus berpacu dengan waktu. Ada apa, Xiao Huang? Di bagian paling dalam dari hutan pegunungan itu, aku mendengar suara dari kaumku. Tapi, sepertinya kondisi mereka sangat buruk. Insting suciku merasakan ketakutan yang luar biasa pekat, kemarahan, serta keputusasaan menjelang kematian. Bagian terdalam dari pegunungan Wanshu. Dulu, tempat itu memang menjadi habitat bagi para hewan spiritual tingkat tinggi. Tapi setelah pertempuran 1000 tahun yang lalu, semua hewan spiritual tingkat tinggi mati terbunuh. Dan yang tingkat rendah lari kocar-kacir. Secara logika, tempat itu seharusnya sudah menjadi zona mati sekarang. Apa kau bisa merasakan apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang memburu mereka? Aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi aku bisa merasakannya dengan sangat kuat. Mereka memohon pertolongan dengan sangat putus asa. Sebagai penguasa segala roh di langit dan bumi ini, aku sama sekali tidak bisa mengabaikan jeritan putus asa dari dalam aliran darah ini. Dan hanya diam saja. Lagi pula, mereka sepertinya sedang nekat berlari menuju ke arah kita dengan sangat cepat. Suara gemuruh ini adalah gelombang monster. Buat formasi, semua murid, mundur. Lindungi Lingkong. Ah, jangan panik. Leluhur, ada setidaknya puluhan ribu siluman buas di dekat sini. Mereka bukan datang untuk menyerang kita. Mereka sedang melarikan diri. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Siapa yang membuat begitu banyak hewan spiritual menderita sampai menjadi seperti ini?
Guru, apa Anda melihatnya? Kembalinya 10.000 monster. Jiwa sejati dari sekte penakluk monster kita telah kembali. Oh, pemandangan yang sangat mengharukan. Pantas saja aku heran kenapa hewan-hewan liar ini mendadak gila. Sampai-sampai bisa menghancurkan segel pembatas bersama-sama. Ternyata mereka lari ke sini untuk mencari majikannya ya. Aku adalah ketua cabang wilayah selatan dari Paviliun 10.000 monster. Hei, Lu Xiao Yao. Si tua bangka sepertimu ternyata susah mati juga ya. Tidak peduli ilmu hitam apa yang kalian gunakan tadi untuk menghancurkan cincin pengikat monster milikku. Hewan-hewan buas ini semuanya ditangkap oleh Paviliun 10.000 monster kami dengan harga yang sangat mahal. Mereka disiapkan untuk diambil darahnya dan diracik menjadi pil sebagai bahan baku untuk dikuliti dan dicabut uratnya. Tua bangka, bawa orang-orangmu dan Enyah dari sini. Jangan halangi aku menangkap kembali aset sekte kami. Kalau tidak, akan kuhancurkan sekte rongsokan kalian ini. Kau bilang apa barusan? Mereka adalah bahan bakumu. Kau pikir kau ini siapa? Hah? Sekte Tangan Giok. Sejak kapan bocah ingusan sepertimu berani ikut campur? Namaku Shen Yu. Di pegunungan 10.000 buas ini. Di depan gerbang utama sekte penakluk buas ini. Mereka bukanlah barang rampasan. Bukan juga sebuah aset kepemilikan. Selama aku masih berdiri di sini, aku nyatakan bahwa mereka semua bebas. Bahkan dewa tertinggi sekalipun, tidak akan bisa menyentuh sehelai bulu pun dari mereka. Siapapun yang berani menyentuh mereka, akan kubuat seluruh sektenya ikut terkubur. Ikut terkubur. Hahaha. Hanya mengandalkanmu, seseorang yang bahkan tidak memiliki setitik pun energi spiritual. Seorang penipu rendahan yang masuk ke sekte penakluk buas hanya dengan modal tipu muslihat. Benar-benar omong kosong yang besar. Serang, tangkap beberapa siluman buas tingkat 3 yang memimpin di depan sana. Dan pasangkan cincin pengekang siluman pada mereka. Dan untuk bocah yang banyak omong ini, bunuh dia di tempat. Ci. Aku tidak perlu turun tangan sendiri. Aturan dari sekte penakluk buas kami adalah rumah kami sendiri. Akan kami lindungi dengan tangan kami sendiri. Cabik-cabik mereka. Tidak, ini tidak mungkin. Aerg. Tidak, Aak. Ah. Resonansi bahasa buas. Itu pasti teknik resonansi bahasa buas yang sudah lama hilang. Sebenarnya siapa bocah itu? Bahkan tanpa menanamkan segel darah,
Bagaimana mungkin dia bisa membuat puluhan ribu hewan buas dari berbagai ras yang berbeda, tunduk mematuhi perintahnya secara bersamaan? Sekte penakluk buas, awas kalian. Beraninya kalian menyembunyikan hewan buas yang kabur dari pavilion 10.000 buas kami. Kalian telah menghancurkan kapal perang kami. Master Pavilion tidak akan pernah melepaskan kalian. Tuan muda, terimalah hormat kami. Xiao Yao siap. Kakak seperguruan, apa ada perintah? Taman hewan spiritual di gunung belakang sekte, apa masih ada? Masih ada. Meskipun sudah terbengkalai selama ribuan tahun. Formasi sihirnya memang sudah hancur. Tapi tempat dan kandangnya masih utuh. Kaiyuan. Tempatkan semua hewan spiritual ini di pintu masuk lembah. Mereka semua terluka. Butuh tempat tenang untuk pemulihan. Pergilah ke tambang spiritual yang baru digali tadi. Ambil batu spiritual secukupnya. Hancurkan, larutkan ke dalam air, lalu minumkan pada mereka. Tapi kakak seperguruan, jumlah mereka lebih dari 10.000 ekor. Persediaan sekte kita saat ini. Mereka tidak butuh kalian puja-puja layaknya leluhur. Sekte pengendali hewan kita, sejak dulu selalu menjadi rumah bagi mereka. Bukan sangkar kurungan. Jangan takut lagi, semuanya sudah berlalu. Hahaha. Seluruh murid, dengarkan perintahku. Malam ini kita beristirahat untuk memulihkan diri. Besok pagi-pagi sekali, semuanya berkumpul di alun-alun aula leluhur. Warisan yang terputus sejak 1000 tahun lalu. Mulai hari ini, aku yang akan meneruskannya. Aku akan membuka kembali kelas pengendalian hewan. Dan mengembalikan perjanjian hati ribuan hewan yang sesungguhnya pada kalian. Semuanya, duduklah. Sebelum aku mewariskan perjanjian hati ribuan hewan kepada kalian, aku akan bertanya satu hal dulu. Menurut pandangan kalian, apa itu ilmu pengendalian hewan? Menjawab leluhur. Murid pernah mempelajarinya dari sisa-sisa gulungan kuno sekte. Pengendalian hewan adalah menundukkan hewan iblis menggunakan kesadaran jiwa dan energi spiritual yang kuat. Menanamkan segel pemikiran pada roh hewan mereka, agar mereka patuh pada perintah kita, dan bertarung untuk kita. Pantas saja, sekte pengendali hewan kita bisa terpuruk sedemikian rupa. Bahkan jalan kebenaran yang paling mendasar pun kalian salah melangkah. Mana mungkin kalian bisa mempertahankan esensi sejati dari ilmu pengendalian hewan? Apa yang kalian sebutkan itu bukanlah pengendalian hewan. Itu namanya penjinakan paksa. Itu namanya perbudakan. Hewan iblis terlahir secara alami di alam semesta ini. Menyerap esensi matahari dan bulan. Mereka punya kecerdasan dan kesadaran sendiri. Memiliki harga diri dan kebanggaan mereka sendiri. Kalian menggunakan kekerasan. Mereka menyuruhku pergi, menjadikan mereka tameng daging penahan pedang, menjadikan mereka pedang pembunuh kalian. Kalau suatu hari nanti, kalian bertemu dengan sosok tiran yang jauh lebih kuat, kalian akan langsung berubah menjadi alat di tangan orang lain. Menjadi pisau jagal yang akan menebas diri kalian sendiri. Inikah jalan penjinak monster yang kalian banggakan itu? HMPH, akhirnya kau bicara masuk akal juga, bocah.
Aku paling muak dengan mereka yang selalu mengoceh soal hubungan majikan dan budak. Para semut brengsek yang terlalu kaku pada aturan. Kalau saja kau tidak terikat kontrak jiwa yang setara denganku. Sudah sejak lama aku menghancurkanmu jadi daging cincang hanya dengan satu tamparan. Benar, benar sekali. Kami, para hewan suci, juga punya kekuatan tahu. Pondasi sejati dari sekte penjinak monster kita. Bukanlah tentang sebuah kendali paksa. Melainkan hidup berdampingan. Kita mengikat janji dengan para hewan spiritual. Bukan untuk mempekerjakan seorang budak. Tapi untuk mencari sosok yang bisa saling berbagi nyawa. Dan saling mempercayakan hidup satu sama lain. Mereka adalah rekan seperjuangan kita. Mereka adalah keluarga. Kontrak jiwa itu membutuhkan kesatuan hati dan pikiran. Jika satu berjaya, keduanya akan bersinar. Jika satu terluka, keduanya akan menderita. Itulah makna sejati dari kesatuan hati ribuan monster. Buang semua teknik kultivasi cacat yang kalian pelajari sebelumnya. Sekarang, tutup mata kalian. Jangan gunakan kesadaran spiritual kalian untuk menekan mereka. Gunakanlah hati kalian. Rasakan penderitaan mereka, ketakutan mereka. King He, apa yang sedang kau pikirkan? Leluhur. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dia sangat ketakutan. Dia terus menolak kesadaran spiritualku. Dia pikir, aku sama seperti orang-orang dari pavilion ribuan monster itu. Yang ingin memakaikan cincin pengekang siluman padanya. Kalau dia menolak masuknya kesadaran spiritualmu, lalu kenapa kau masih terus memaksanya masuk? Gunakan hatimu, sudah kubilang. Gunakan hatimu. Kelinci kecil, jangan takut ya. Aku tahu kamu sangat kesakitan. Aku juga pernah ditindas. Dulu, aku sempat berpikir kalau aku hampir mati. Rasanya benar-benar sangat menyiksa. Aku tidak akan memaksamu bertarung untukku. Aku juga tidak akan menjadikanmu sebagai umpan. Aku hanya ingin melindungimu. Ingin bersamamu. Bertahan hidup dengan baik di dunia yang kejam ini. Berhasil menjadi orang pertama yang menguasai ikatan hati ribuan hewan buas. Ternyata orang itu adalah King He. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Kelinci roh putih tingkat 1, berhasil menembus genderang perang garis darah. Bahkan langsung melompat naik 3 tingkat, dia bahkan sama sekali tidak memakan pil spiritual. Kalian lihat sendiri, kan? Tidak ada hewan spiritual yang sampah. Yang ada, hanyalah master hewan yang enggan menyatukan hati mereka. Asalkan kalian bisa mencapai tahap ikatan hati ribuan hewan buas. Walaupun itu hanya seekor kelinci biasa, dia tetap mampu menghancurkan langit dan bintang-bintang. Terima kasih banyak atas ajaran guru leluhur. Murid akhirnya mendapatkan pencerahan. Kakak seperguruan, dia adalah tetua sekte luar dari sekte Puncak Pil. Julukannya adalah Tetua Puncak Pil.
Selama 1000 tahun ini, mereka tidak hanya merampas 3 kebun obat utama kita, tapi juga menipu kita dengan pil spiritual berkualitas rendah, demi menukarnya dengan bahan-bahan dari hewan spiritual kita. Spesies langka mutasi tingkat tinggi. Jika esensi darah mereka dihisap habis untuk meracik pil spiritual tingkat 5 milik orang tua ini, pasti akan berhasil dibuat. Nak, orang tua ini baru saja membuka tungku untuk meracik pil. Dan kebetulan, aku sedang kekurangan beberapa bahan inti. Kucing dan burung yang ada di sebelahmu ini, juga ular dan kuda itu. Orang tua ini menginginkan mereka. Ini adalah 3 botol pil pengumpul Ki tingkat 3. Gunakan pil ini untuk menukar beberapa ekor hewan buasmu itu. Ini sudah lebih dari cukup, agar sekte master hewan kalian bisa bertahan hidup sedikit lebih lama. Masukkan mereka ke dalam kantong hewan spiritual, lalu serahkan pada orang tua ini. Apa kata tua bangka ini? Dia berani menjadikan yang mulia ini sebagai bahan racikan pil. Dia juga berani mau mengambil esensi darah yang mulia ini untuk membuat pil. Lepaskan, jangan halangi aku. Aku pasti akan membakar bangka tua ini sampai jadi abu. Hanya dengan beberapa pil ampas dari rumput beracun, kau pikir bisa membeli hewan spiritualku? Dasar tua bangka, apa kau sudah bosan hidup? Dasar anjing keras kepala, dikasih hati malah minta jantung. Karena kau tidak tahu diuntung, biar aku sendiri yang mengambilnya. Lagi pula, hewan spiritualmu itu sekarang milikku. Hari ini, semua orang di aula leluhur ini harus mati. Lindungi leluhur. Apa? Tua bangka, tadi kau bilang mau jadikan siapa bahan pil? Hah? Ampun, ampun, aku salah. Sekte puncak pil yang salah. Membunuhmu cuma akan mengotori lantai batu di alun-alun ini. Kubiarkan kau hidup, supaya kau bisa merangkak kembali ke sekte puncak pil. Pulang dan beritahu ketua sektemu. Sebelum matahari terbenam, kembalikan 3 wilayah inti yang kalian rampas dari sekte penakluk hewan, beserta surat tanah ladang obatnya, dan semua tanaman spiritual yang kalian peras selama 1000 tahun ini. Kembalikan semuanya ke pegunungan 10.000 hewan, tanpa kurang sedikit pun. Kalau sampai langit gelap aku belum melihat barangnya, aku sendiri yang akan mendatangi sekte puncak pil. Aku akan membakar menara alkimia kalian, bersama semua orang di dalamnya, sampai jadi abu. Omong kosong apa soal sekte nomor 1 di dunia? Hahaha. Jalur spiritual kalian sudah mengering. Garis pewaris kalian sudah musnah. Cuma mengandalkan kalian, sekumpulan sampah, yang bahkan tidak bisa memanggil seekor anjing pun. Kalian pikir kalian pantas menempati pegunungan 10.000 hewan ini? Hei tua bangka, aku hitung sampai 10. Serahkan inti dari formasi pelindung sekte. Suruh seluruh sektemu berlutut, bersujud, dan minta maaf padaku. Sekalian jilat bersih lumpur di sepatuku. Kalau tidak,
Hari ini sekte penakluk hewan akan dibantai habis tak tersisa. Ye Baotian, tamatlah riwayatmu. Kakak seperguruanku sudah kembali. Kakak seperguruan, maksudmu dia? Hahaha, gembel yang sama sekali tidak punya energi spiritual. Membawa anak kucing penyakitan yang hampir mati. Lu Xiaoyao, kau ini benar-benar sudah pikun ya. Berharap sampah tidak berguna ini bisa menyelamatkan kalian. Bocah, hari ini, aku akan menjadikan kau dan kucing penyakitan itu sebagai tumbal pedangku. Xiao Bai. Dia mengataimu kucing penyakitan loh. Keparat, dewa ini sudah cukup bersabar dengan kalian semua. Wahai angin, berhembuslah bagai nyanyian alam. Di malam yang panjang. Siapakah gerangan? Yang memiliki masa-masa terindah. Tadi, kau bilang siapa yang akan jadi tumbalnya? Senior, ampuni nyawaku. Itu pasukan utama dari Sekte Danding dan Sekte Xuanzu. Mereka, ketiga sekte itu sudah beraliansi. Ye Potian, kau ini benar-benar semakin tua semakin tidak berguna. Membawa ratusan pasukan elit, hanya untuk menghadapi sekte pengendali binatang yang sudah diambang kehancuran. Tapi kau malah dipecundangi oleh seorang bocah ingusan, tanpa tingkat kultivasi apapun beserta seekor kucing. Sampai-sampai kau berlutut ketakutan di tanah. Kau benar-benar sudah mencoreng nama baik Sekte Pedang Langit. Jangan kemari, cepat lari. Dasar kalian berdua, idiot bodoh. Lari secepatnya. Kucing itu. Dia sama sekali bukan kucing. Dia adalah dewa. Dia itu dewa pembantai dari zaman kuno. Seekor kucing yang hanya bisa ilmu ilusi saja sudah membuatmu ketakutan setengah mati. Benar-benar sampah tidak berguna. Karena kau tidak sanggup menelan mangsa empuk ini. Maka hari ini, urat nadi spiritual bawah tanah di pegunungan Wanshou ini akan diambil alih dengan senang hati oleh Sekte Xuanzu dan Sekte Danding. Bocah, tidak peduli trik murahan apa yang kau gunakan untuk menakut-nakuti Ye Potian. Tapi di hadapan kekuatan mutlak, semua trik licikmu itu sama sekali tidak berguna. Itu adalah inti formasi utama milik Sekte Pengendali Binatang kami, Xuan Ming. Dulu kau menggunakan alasan latih tanding untuk menjebakku dan merampas benda itu secara paksa. Sekarang kau malah berani memamerkannya di sini. Pak Tua Lu, apa kau pikir aku hanya merampasnya begitu saja? Aku sudah mengukir formasi pembantai roh di dalam inti formasi ini sejak lama. Begitu aku menghancurkannya dan meledakkan urat nadi spiritual bawah tanah ini, kalian semua dari Sekte Pengendali Hewan, beserta seluruh gunung ini, semuanya akan berubah menjadi abu. Khusus untuk kalian. Hancurlah kalian semua. Hahaha. Xiao Hei,